Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari menjelang siang ini saya ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita tawassul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il awliya'i wal ulama'il 'amilin wa suhada'i was salihin wa ila hadratin jami'il masyayikh lirboyo wa jami' awliya tis'ah wa ila hadratin khususun muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang telah lalu kita telah membahas tentang bahwa ibadah itu ada hala kamalin dan hal yang kedua hala jawazin. Hala kamalin itu ibadah yang dilaksanakan secara perfeksionis, secara sempurna, dan yang kedua ibadah yang dilaksanakan secara biasa saja atau standar saja. Tadi istilahkan dengan menggugurkan kewajiban, yang penting menggugurkan kewajiban gitu ya. Itu hampir di setiap ibadah itu seperti itu. Tergantung kitanya apakah ingin melaksanakan ibadah itu kamal, sempurna. Kalau sempurna berarti ibadah itu bukan hanya yang diwajibkan saja yang dilaksanakan, tapi juga sunnah dan keutamaan-keutamaannya gitu. Tapi kalau ibadah yang hala jawaz, standar saja, berarti ibadah yang dilaksanakan hanya kewajibannya saja gitu. Dan kita lanjutkan. Selanjutnya awwalul faraidi, adapun ibadah yang pertama kali diwajibkan ba'dal imani, setelah persoalan iman kepada Allah dan Rasulnya, as-sholatu adalah ibadah sholat. Jadi ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, dan ada 6 ya rukun iman itu. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus yang pertama
wa kutubihi. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasulnya, yang ketiga iman kepada malaikat, maksudnya percaya ada malaikat, yang keempat percaya kepada kitab wa kutubihi, kitab-kitab sucinya yang Allah turunkan, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran itu ya, kitab-kitabnya. Lalu kemudian iman kepada qada qadar, iman qada dan iman terhadap qadar, takdir Allah gitu ya, yang telah ditentukan Allah, khairuhu wa syarruhu minallah. Baik atau buruknya takdir itu adalah ketetapan dari Allah. Nah, kenapa itu qada qadar itu masuk pada rukun iman, bahwa kita wajib iman kepada takdir, bahwa takdir itu ya sudah ditetapkan oleh Allah, agar kita menjadi manusia yang qanaah, menerima realitas gitu, nerimo ing pandum itu. Setelah ikhtiar, lalu kemudian ternyata hasilnya seperti apa, nah hasil itulah realitas yang harus kita terima begitu. Nah, setelah persoalan iman ini, ibadah yang diwajibkan pertama kali yaitu adalah sholat. Fakana, maka ada awwaluma, pertama-pertamanya sesuatu, furido yang diwajibkan, ma itu ba'da tasdiki nabiyihi, setelah mempercayai nabi-nabinya Allah, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibadatul abdani adalah ibadah-ibadah yang bersifat fisik. Jadi sesuatu yang pertama kali diwajibkan setelah kita iman kepada Allah dan Rasulnya adalah ibadah-ibadah yang bersifat fisik. Wa qaddamaha, dan Allah mendahulukan ibadah al-abdan, ibadah fisik ini, alama terhadap atau daripada sesuatu yata'allaqu, yang berkaitan itu bil amwali, dengan harta. Jadi Allah mendahulukan mewajibkan ibadah yang bersifat fisik itu daripada ibadah yang kaitannya dengan harta itu. Kenapa demikian? Li'annan nufusa, karena sesungguhnya diri-diri manusia, ya kan, karena maksudnya ya diri manusia, alal amwali, atas harta-harta, asyahu, itu lebih pelit katanya gitu. Jadi kenapa Allah itu pertama kali mewajibkan ibadah fisik daripada ibadah yang bersifat maliyah, yang bersifat harta, atau yang bersifat yang kaitannya dengan harta? Karena diri manusia itu, ya kan, kalau berkaitan dengan harta itu lebih pelit katanya gitu. Artinya kan berarti lebih berat gitu. Sehingga Allah lebih mendahulukan mewajibkan ibadah yang bersifat fisik. Kalau fisik itu kan tidak harus keluar modal gitu, tidak harus keluar uang gitu. Karena kalau keluar uang itu
biasanya jiwa-jiwa manusia itu lebih merasa berat dan lebih asyah, lebih pelit katanya gitu. Wabima, sedangkan kaitannya dengan sesuatu, ya ta'allaku yang berkaitan ma itu bil abdani, dengan fisik. Asmahu itu lebih tasamuh, lebih murah gitu, lebih ringan gitu. Jadi seorang kalau ibadah fisik gitu kan, ibadah yang berkaitan dengan fisik ataupun yang kaitannya dengan fisik yang lainnya juga, ini kan itu manusia lebih tasamuh, lebih murah, lebih ringan gitu dibanding dengan kaitannya dengan harta gitu. Wadhalika, adapun ibadatul abdan tadi, ibadah yang bersifat fisik itu, as-sholatu adalah ibadah sholat, wasiyamu dan ibadah puasa. Jadi ibadah yang bersifat fisik itu adalah sholat. Sholat itu kan wudhu, lalu kemudian menggunakan gerak tubuh gitu ya. Wasiyam dan puasa. Faqaddama, kemudian Allah itu mendahulukan as-sholata terhadap sholat, ala siyami daripada puasa. Li'anna sholata, karena sesungguhnya sholat, ashalu itu lebih gampang, itu kan, fi'lan, ya fi'lan, pekerjaannya, aktivitasnya, wa aisaru dan lebih ringan, amalan, mengamalkannya. Jadi kan tadi dikatakan ibadah yang bersifat fisik itu lebih didahulukan kewajibannya oleh Allah daripada ibadah yang bersifat materi, gitu kan. Karena ibadah yang bersifat fisik itu lebih ringan, itu lebih tasamuh, ya, lebih murah gitu. Jiwa-jiwa manusia itu kalau ibadah yang bersifat fisik itu lebih murah dan lebih ringan. Sedangkan yang bersifat materi itu lebih berat dan lebih pelit gitu. Nah, di dalam ibadah fisik sendiri pun itu ibadah sholat Allah lebih mengutamakan daripada ibadah puasa. Karena ibadah sholat itu lebih gampang dan lebih ringan untuk dilakukan dan diaplikasikan. Jadi ini berarti teori gitu, teori Allah mewajibkan berbagai ibadah gitu, itu bertahap, berjenjang, dan lebih memprioritaskan ibadah yang paling ringan menurut ukuran manusia gitu. Seperti sholat lebih didahulukan kewajibannya ya daripada puasa, karena sholat itu lebih ringan gitu, ya kan. Kalau puasa itu lebih berat, sebab puasa itu kan menahan haus, lapar, dahaga dari imsak subuh sampai maghrib, itu kan jauh lebih berat daripada sholat. Wa ja'alaha, dan Allah itu menjadikan terhadap sholat mustamilatan, yang mencakup
ya kan, ala khudu'in, atas khudu itu mengibah gitu, mengibah ilaihi kepada Allah, wa ibtihalin, dan mencakup ibtihal. Ibtihal ini di sarahnya itu tadarru'. Tadarru' itu merendahkan diri ilaihi kepada Allah. Jadi Allah menjadikan sholat itu mencakup dua hal. Yang pertama khudu ilallah, mengibah dan kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua itu ibtihal. Ibtihal itu merendahkan diri. Jadi totalitas diri manusia itu ketika sholat itu kan mengibah, lalu kemudian merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah gitu. Nah ini fal khudu'u, adapun khudu itu mengibah lahu kepada Allah, rohbatun adalah takut, karena wujud dari rasa takut, minhu dari Allah. Wal ibtihalu, adapun merendahkan diri, ilaihi kepada Allah, ruhbatun adalah sifat cinta fihi, di dalam Allah. Jadi sholat itu mengandung khudu wal ibtihal. Khudu itu mengibah kepada Allah, itu adalah wujud dari rasa takut manusia kepada Allah. Maksudnya takut itu takut siksanya itu. Jadi karena Allah mengancam akan memberi siksa kepada orang yang bermaksiat, orang-orang yang merusak, orang-orang yang destruktif. Nah, makanya orang sholat itu khudu, mengibah kepada Allah, itu wujud dari rasa takut kepada siksanya Allah. Sedangkan ibtihal itu merendahkan totalitas diri manusia di hadapan Allah, itu adalah wujud cinta kepada Allah. Jadi relasi manusia dengan Allah, dengan Tuhan, di dalam diri manusia itu senantiasa ada dua hal itu, rasa takut dan rasa cinta kepada Allah. Walidzalika, dan karena mustamilah gitu, karena itu mustamilah alal khudu wal ibtihal tadi. Qala, berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, idza qama, ketika berdiri, ahadukum, salah satu kalian semua, ila sholatihi, untuk melaksanakan sholatnya ahadukum, fa innama yunaji, maka ahad itu bermunajat atau berbisik gitu, berbisik lirih Rabbahu, terhadap Tuhannya ahad. Falyangduru, maka ahad itu melihat, lihatlah, bima, dengan apa, yunajihi, yang ahad itu bermunajat terhadap Robnya dengan mak itu. Artinya Rasulullah ini bertanya gitu, ketika salah satu dari kalian itu melaksanakan sholat, kemudian tentu saja dalam sholat itu ada munajat itu
artinya adalah berbisik lirih, itu berbisik lirih terhadap Tuhannya dengan munajat yang ditentukan dalam kewajiban sholat, dan juga ada kesunahan-kesunahannya. Di situ munajat kepada Allah, maka lihatlah, katanya, dengan apakah dia salah seorang itu bermunajat kepada Tuhannya. Jadi sholat itu adalah media, kalau dalam pandangan sufi ya, dalam pandangan sufi itu mi'raj sufismenya umatnya Nabi Muhammad itu ya dengan melalui sholat. Jadi pertemuan asyik masuk intim, pertemuan yang intim antara manusia dengan Tuhannya itu ya dengan melalui media sholat. Ya mungkin ketika sholat, setelah sholat itu bermunajat lah. Kalau kita ingin melihat seseorang, itu lihatlah dalam sholatnya. Dia munajatnya itu berbisik lirih tentang berbagai hal yang dia syukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan. Lalu kemudian dia mengibah dan berdoa, memohon, serta menumpahkan berbagai rasa sukacita terhadap Tuhannya. Nah, itu seseorang itu bisa dilihat dari munajatnya itu seperti apa. Biasanya kalau orang yang sedang misalkan bangkrut, ya, naudzubillah min dzalik, maka munajat di dalam sholatnya itu pasti dia akan curhat kepada Allah, ya Allah, saya ini bangkrut, mohon pertolongannya, mohon berikan rezeki dan lain sebagainya. Kalau ada kita punya anak sedang pesantren, misalkan sedang sekolah, itu munajatnya biasanya, ya Allah, futuhkanlah anak kami yang sedang pesantren, jadikanlah dia betah di pesantren dan lain sebagainya. Jadi kehidupan seorang muslim dalam hadis ini itu bisa dilihat dari munajatnya gitu. Jadi munajat kepada Allah ketika sholat itu. Jadi itu gambaran dari kehidupan seseorang. Waruwiya dan diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ali bin Abi Thalib, annahu, sesungguhnya Ali, kana itu ada Ali itu, kullama dakhala, ketika masuk, alaihi atas Ali, waktu sholati, waktu sholat, asfaro, maka pucat pasih mukanya Ali itu, marrotan, di satu waktu, wa ahmaro, dan merah merona. Ali itu ahmar, ukhro, di satu kesempatan yang lain. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib itu kalau masuk waktu sholat, misalkan duhur, asar, maghrib, itu kadang mukanya itu pucat pasih gitu. Gitu. Atau kadang suatu waktu juga mukanya itu merah merona. Jadi seperti seperti mangga yang ranum,
yang lagi sedang berproses dari hijau menuju matang, itu kan merahnya itu merona gitu kan. Gitu. Nah, itu mukanya sahabat Ali begitu, kadang pusat pasi, kadang merah merona ketika waktu sholat masuk. Faqila, lalu kemudian ditanya lahu kepada sahabat Ali, fi dzalika, dalam keadaan asfar wa akhmar itu, artinya ditanya, kenapa wahai Ali, Anda itu kalau masuk waktu sholat, muka yang mulia atau muka Anda itu pucat pasih atau merah merona. Faqala, kemudian Ali itu menjawab, atatni, ya kan, datang kepadaku atau datang kepada kita sebagai umat manusia, al amanatu, amanat, ya kan, mandat, allati, yang uridat, yang amanat itu dilimpahkan, alas samawati, kepada langit-langit, wal ardi, dan bumi, wal jibali, dan gunung-gunung. Fa'abyana, kemudian langit, bumi, dan gunung-gunung itu tidak mau, menolaknya gitu. Ayah milannaha, untuk samawat wal ard wal jibal itu untuk memikul amanah tadi itu. Wa asfaqanna, lalu samawat wal ard wal jibal itu takut minha, dari amanah itu. Wa hamaltuha, dan saya menanggung atau saya memikul amanah, terhadap amanah ini, wala adri, dan saya tidak tahu, usiu, apakah saya ini berbuat salah, berbuat buruk, fiha, di dalam amanat, am uhsina, ataukah saya bisa berbuat baik. Ini menarik sekali. Jawabannya sahabat Ali, telah datang amanat, ya, mandat kepadaku, yang amanat itu dulu, katanya, Allah itu melimpahkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Sementara langit, bumi, dan gunung itu menolaknya, merasa tidak sanggup memikul amanat itu, merasa takut kalau tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Maksudnya amanat ini adalah sholat gitu. Jadi dulu sholat itu pernah gitu, sebelum amanat sholat itu ditawarkan kepada manusia melalui Rasulnya, itu terlebih dahulu amanat sholat ini dilimpahkan kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, sementara langit dan bumi serta gunung-gunung itu menyerah, tidak takut, tidak mampu menjalankannya. Sedangkan kita ini, katanya, sudah berkomitmen memikul beban amanat sholat ini gitu. Dan saya, kata sahabat Ali, tidak tahu apakah saya ini sudah bisa menjalankan sholat dengan baik ataukah tidak. Apakah saya ini buruk menjalankan amanat ini ataukah saya ini sudah baik dalam menjalankan amanat ini, yaitu sholat gitu. Jadi luar biasa. Jadi langit, bumi, dan
gunung merasa tidak mampu menjalankan amanat sholat, sementara manusia mau memikul beban amanat yang berupa sholat itu. Nah, makanya artinya ingin dikatakan oleh sahabat Ali bahwa amanat ini berat, sehingga membuat grogi, membuat nervous sahabat Ali di saat waktu sholat itu masuk gitu, sehingga mukanya merona ataupun pucat basih gitu. Tsumma ja'ala, kemudian Allah itu menjadikan laha kepada sholat syuruton, syarat-syarat terhadap syarat-syarat lazimatan yang tetap yang harus dilakukan, diantaranya min raf'i hadasin, dari menghilangkan hadas, wa izalati najsin, dan menghilangkan najis, liyastadima, supaya langgeng, an-nadhafatu, bersih, suci, lil liqa'i rabbihi, ketika bertemu Tuhannya musolli atau Tuhannya man, wat taharatu, dan bersih, bersuci, li ada'i fardihi, untuk mendatangkan kewajiban yang Allah, yang Rabb tetapkan. Jadi Allah mensyaratkan orang yang melaksanakan sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, suci dari najis gitu, supaya ketika bertemu sowan di hadapan Allah gitu, bertemu mesra dengan Allah, dengan Tuhan, itu hambanya senantiasa dalam keadaan suci, senantiasa dalam keadaan bersih gitu. Ya, kita ingin ketemu mertua saja kan harus bersih, harus pantas berpakaiannya. Mau ketemu dengan ulama, mau ketemu dengan pejabat, itu kan harus bersih dan pantas pakaiannya. Apalagi mau bertemu dengan Tuhan, pemilik semesta dan pemilik nyawa kita. Tentu saja dalam keadaan kita harus perfect, keadaan kita harus suci, bersih, dan berpakaian yang layak gitu. Tsumma dhammanaha, kemudian Allah itu menyimpan terhadap sholat tilawata kitabihi, untuk membaca kitabnya Allah, al-munazzali, yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Liyudabbiro, tujuannya apa? Supaya musolli atau orang yang sholat itu mengangan-angan, memikirkan itu terhadap sesuatu fihi, yang terkandung di dalam kitabullah, min awamirhi, dari perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah. Wa ya'tabiru, dan musolli atau orang yang sholat itu dapat mengambil ibrah, dapat mengambil atau memetik pelajaran i'jaza al-fadhihi, terhadap mukjizatnya lafadz atau kalimat-kalimat kitabullah itu, wa ma'anihi, dan mukjizat maknanya kitabullah. Jadi Allah pun menganjurkan dan mewajibkan hambanya yang sholat itu untuk membaca
membaca kitabullah, membaca Al-Quran, yang yaitu kalau itu minimal kan ya Al-Fatihah itu kan. Nah, tapi maksimalnya ya satu Al-Quran. Kalau orang-orang yang hafal Quran, atau kalau kita lihat di Masjidil Haram, kalau bulan puasa itu kan satu bulan puasa Ramadan itu satu hataman Al-Quran gitu ya. Nah, bukan hanya di Masjidil Haram, tapi juga banyak di Indonesia pun juga di pesantren-pesantren tahfidz khususnya, atau kiainya itu hafid atau kiainya itu hamil hafal Quran, itu biasanya taraweh itu juga satu Al-Quran khatam dalam satu bulan Ramadan itu. Nah, itu tujuannya apa? Membaca Al-Quran di dalam sholat itu agar musolli, orang yang sholat itu memikirkan, merenungkan makna yang terkandung di dalam kitabullah itu, yang berupa perintah dan larangan Allah. Dan yang kedua, musolli, orang-orang yang sholat pun juga dapat memetik ibroh, memetik pelajaran dari mukjizat, keindahan kalimat dan makna yang terkandung di dalam kalimat kitabullah itu. Tsumma 'allaqaha, kemudian Allah itu menggantungkan terhadap sholat bi auqatin, terhadap waktu-waktu ratibatin, yang runut, yang urut gitu kan. Yu'aqibu ba'duha ba'don, jadi runut. Wa azmanin, dan zaman, masa-masa mutaradifatin, yang berurutan. Artinya dari subuh ya kan, lalu setelah subuh itu zuhur, berurutan. Setelah zuhur asar, setelah asar maghrib, setelah maghrib isya, setelah isya terus subuh lagi. Nah, jadi Allah pun luar biasa ya. Jadi menggantungkan waktu-waktu sholat itu pada waktu-waktu yang berurutan gitu. Liyakuna, supaya ada tarodufu azmaniha, berurutannya masanya sholat, wa tatabu'u awqatiha, dan berulang-ulangnya waktunya sholat, sababan, sebagai sebab, li istidamatil khudu'i, untuk melanggengkan khudu', untuk mengkontinuitaskan khudu'. Khudu' tadi sudah dijelaskan, mengibah lahu, kepada Allah, wal ibtihali, dan melanggengkan atau mengkontinuitaskan rendah diri ilallah, ilaihi, kepada Allah. Ya, luar biasa kan. Jadi kenapa waktu sholat itu berurutan, ya kan? Karena itu adalah sebagai sebab agar hambanya itu senantiasa mengibah dan rendah diri di hadapan Allah, gitu kan. Jadi waktu sholat itu kan runut gitu ya, subuh, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Itu kenapa? Itu siklus waktunya itu berurutan, itu sholat itu. Ya, karena li istidamatil khudu' lahu wal ibtihal ilaihi. Jadi dalam waktu 24 jam itu hamba itu istidamatil khudu',
wal ibtihal. Dia senantiasa khudu, kontinuitas mengibah dan rendah diri di hadapan Allah. Artinya misalkan subuh, ya kan, itu kan khudu wal ibtihal ketika sholat. Lalu kemudian misalkan di pertengahan mau zuhur, dia lupa diri lagi, tapi kemudian diingatkan lagi ada zuhur. Nah, lalu kemudian dia pada waktu zuhur itu yang tadinya lupa diri menjadi ingat lagi bahwa dia adalah hamba yang harus rendah diri di hadapan Allah. Tuh. Jadi waktu sholat itu 24 jam itu secara berurutan, itu tujuannya agar rasa rendah diri dan khudu, mengibah kepada Allah itu terjaga, kontinu dan langgeng gitu. Tidak ada sejengkal waktu pun untuk menyombongkan diri gitu. Fala tanqati'u, maka tidak terputus ar-ruhbatu, itu rasa takut, minhu dari Allah, maksudnya dari siksa Allah, walar ruhbatu, dan tidak terputus rasa cinta bihi di dalam Allah atau kepada Allah. Jadi tadi yang sholat itu mengandung ruhbah, takut, ya, takut kepada siksa Allah, dan ruhbah, cinta kepada Allah, ya kan. Nah, 24 jam itu waktunya sholat terus secara runut tadi, itu rasa takut siksa kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Allah itu juga tidak terputus gitu. Karena 5 waktu dalam 24 jam itu kan dilaksanakan secara kontinu dan berurutan terus gitu kan ya. Wa idza lam tanqati, dan ketika tidak terputus ar-ruhbatu, cinta kepada Allah, war-ruhbatu, dan takut kepada siksa Allah, istadama, maka langgeng, maka kontinu, ya kan, solahul khalqi, ya kan, kondisi baik, baiknya makhluk. Ya, menarik ini. Jadi ini logikanya nalar sholat, kenapa waktunya itu berurutan itu, ketika cinta kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada siksa Allah itu tidak terputus selama 24 jam, maka sholahul khuluq, keadaan yang establis, keadaan yang baik, keadaan yang maslahat, itu juga langgeng gitu. Makanya kalau nalar sholat seperti ini, berarti menjadi logis kalau dalam ayat Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, kan? Jadi sholat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Karena manajemen waktu sholat itu yang luar biasa kerennya, waktunya itu berurutan, gitu kan. Tujuannya adalah untuk kontinuitas mengibah dan rendah diri di hadapan Allah, dan kontinuitas rasa takut kita kepada siksa Allah, kontinuitas cinta kita kepada Allah. Itu.
kalau cinta kita kepada Allah dan takut kita kepada siksa Allah itu tidak terputus selama 24 jam, maka salahul khulq, ya kan, kehidupan manusia itu akan senantiasa baik-baik saja gitu. Wa bihasabi quwwatir ruhbati, dan kalau dilihat dari kekuatan cinta kita kepada Allah, waruhbati, dan takut kita terhadap siksa Allah, yakunu ada istifa'uha, ya kan, ya istifa'uha mencukupi salat alal kamali, atas kesempurnaan, wa taksiri, dan sembrono, taksiri atau ya fiha, di dalam sholat, an halil jawazi, dari sifat sifat kondisi yang biasa. Maksudnya halil jawaz itu yang sudah dijelaskan di depan. Jadi sholat ibadah apapun, di antaranya sholat itu kan ada halil kamal, dilakukan secara perfeksionis, secara sempurna, dan ada halil jawaz, dilakukan secara minimalis, dilakukan secara wajar, biasa saja, biasanya menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah, kekuatan cinta dan takut itu terlihat itu kan pada seberapa sempurnakah kita dalam menjalankan sholat, dalam menjalankan ibadah, ataukah kita melakukan kesembronoan dalam menjalankan sholat, atau kita menjalankan sholat itu hanya halil jawaz, hanya menggugurkan kewajiban sehingga tidak merasa tidak perlu perfect gitu, tidak, jadi kewajibannya saja yang dilaksanakan, sementara sunnahnya, fadhailnya itu tidak dilaksanakan. Nah, itu tergantung itu. Jadi kekuatan cinta kita kepada Allah, kekuatan takut kita kepada siksa Allah itu terlihat pada seberapa baik kita dalam menjalankan sholat gitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, as-sholatu, adapun sholat, mikyalun, adalah takaran. Jadi sholat itu takaran. Faman, maka adapun seseorang, wafa, yang menyempurnakan, man itu wufiya, maka pahalanya akan disempurnakan, lahu, kepada man. Waman, adapun seorang, uttifa, attofa, toffafa. Waman, adapun seorang, toffafa, itu mengurangi man tersebut, faqad alimtum, maka sungguh kamu sekalian tahu, ma, terhadap sesuatu, qallala, yang mensedikitkan, Allah fil mutaffifina, dalam di dalam surat mutaffifin, di dalam orang-orang yang suka mengurangi. Jadi sholat itu ini analogi yang disampaikan oleh Nabi ini, majas ya, bagus banget. Jadi sholat itu bagaikan takaran gitu. Barang siapa yang menyempurnakan secara sempurna, penuh, misalkan satu takar itu
penuh. Misalkan kita mengambil beras gitu ya, pakai takaran, itu kita ngambilnya secara penuh ya. Nah, sholat pun ibarat takaran. Kita misalkan sholat itu kita penuhi dari kewajiban, syarat, rukun, sunnahnya, fadhailnya gitu. Maka pahalanya pun akan penuh diberikan kepada orang yang sholatnya perfect itu. Jadi, sebaliknya bagi orang yang melakukan sholat secara minimalis gitu, kurang, artinya biasanya menggugurkan kewajiban saja, kesunahan dan fadhailnya enggak dilaksanakan, maka kamu akan tahu bahwa Allah akan mengurangi pahala kepada orang-orang yang suka mengurangi. Nah, ini biasanya nih yang sholatnya perfect itu yang biasa golongan yang dituduh ahli bid'ah itu, ahli bid'ah hasanah gitu kan. Nah, kalau ahli bid'ah kan ya seperti kita di NU itu setelah sholat ya kan kita wirid, itu kan zikir bersama gitu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Terus lalu kemudian membaca alhamdulillah 33 kali gitu kan. Terus Allah Akbar 33 kali. Ya itu ya ritual yang saya melihat di banyak kota-kota besar, misalkan di Jakarta, itu bagi orang-orang yang menganggap wirid dan zikir berjamaah setelah sholat itu dianggap bid'ah, itu mereka tidak melaksanakan zikir dan doa itu. Mereka biasanya setelah sholat sudah lari, duduk sebentar, kadang langsung pergi gitu, dan tidak ada doa zikir bersama-sama gitu. Nah, sedangkan di ahli bid'ah ini, dari kalangan NU bid'ah hasanah, itu fadhailnya, amalan-amalan yang bersifat keutamaan itu banyak sekali dilaksanakan, dan itu sudah menjadi tradisi yang baik, karena itu min fadhailil a'mal. Nah, begitupun dalam hal ibadah seperti sholat itu seperti timbangan. Kalau seperti takaran, kalau sholat itu misalkan kita yang bersifat perfeksionis ya, halil kamal, masuk masjid salam, karena di dalam masjid itu sudah ada malaikat dan jin gitu ya, salam. Setelah masuk kita sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, kita kalau ada qobliyah ya qobliyah. Nah, biasanya di kampung-kampung itu pujian tuh membaca sholawat, misalkan sholawat asril itu kalau di Cirebon dulu sampai sekarang, waktu kecil saya dilanggar di musola itu bareng-bareng itu sebelum sholat jamaah membaca sholawat asril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Setelah sholawatan qomat, setelah qomat sholat, setelah sholat kalau ada setelah itu baru zikir dan wirid bersama. Setelah zikir dan wirid bersama
lalu kemudian doa bersama. Setelah doa bersama, lalu kemudian kalau ada ba'diyah ya sholat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah, biasanya di beberapa sholat, misalkan duhur atau misalkan subuh, itu ada salam-salaman, gitu, salam-salaman bersama jamaah. Ya. Nah itu kalau itu semua dilaksanakan, sunnahnya dapat, suara rukun dan kewajibannya dapat, fadhailnya dapat, nah itu sholat yang dilaksanakan secara perfecto, secara perfeksionis, halil kamal. Kalau misalkan minimalis, sholatnya minimalis, langsung sholat begitu saja, nggak ada wirid, nggak bersama, nggak doa bersama, nggak, nah itu juga pahalanya akan dapat minimalis, gitu. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya nabi, qala, itu berkata nabi, man, adapun seseorang, hanat itu anteng. Anteng tuh bukan diam ya, anteng tuh ya tenang gitu. Alaihi, atas man, sholatuhu, sholatnya man, karena maka ada man itu alallahi, atas Allah azza wa jalla, ahwanu, itu lebih anteng. Jadi orang itu kalau sholatnya itu anteng, ya maka dia berinteraksi atau asik masuk, berkorelasi, berhubungan dengan Allah itu lebih anteng lagi, lebih nyaman lagi, gitu. Jadi kalau sholatnya itu merasa nyaman gitu kan, berbagai sunnah, kewajiban dan fadhail itu dilaksanakan, maka dia akan berhubungan atau mendekatkan diri kepada Allah, dia lebih nyaman lagi, betah gitu kan. Jadi zikir kepada Allah itu betah, karena ketika sholat juga betah gitu. Wa unsitu, dan didendangkan syair, saya didendangkan syair li ba'dis fusohai, bagi sebagian orang-orang yang fasih, maksudnya fasih kata-katanya atau tutur katanya, fidzalika, dalam hal sholat. Ini syair ini. Aqbil ala sholatikal khams kam musabbihin wa asahu la yumsi. Aqbil, menghadaplah kamu, ala sholawatika, terhadap sholat kamu, al khamsi, yang ada 5, kam musbihin, betapa banyak orang yang masuk di waktu pagi, wa asahu, dan betapa banyak orang-orang yang memasuki waktu sore, la yumsi, itu tidak menjalankan sholat. Jadi ya sholatlah 5 waktu, jagalah sholatmu yang 5 waktu itu, karena betapa banyak orang yang ketika masuk waktu pagi, subuh, dia masih bangkong, tidak sholat. Ketika masuk waktu sore, dia juga tidak melakukan sholat. Wastaqbil, dan menghadaplah kamu, al-yaumat, terhadap hari, al-jadida, yang baru, bit taubati, dengan taubat. Tamhu, maka taubat itu akan melebur dzunuba sohifatil amsi, terhadap dosa-dosa amal yang telah dicatat, itu amal-amal yang
dilakukan sebelumnya, yang telah dicatat di hari sebelumnya, amsi. Jadi ketika kita itu menghadapi hari baru, mulailah dengan taubat, katanya gitu. Jadi misalkan hari Sabtu, memasuki hari Sabtu, itu kita bertaubat. Hari baru subuh itu, misalkan hari baru subuh, Minggu misalkan, maka kita bertaubatlah. Maka taubat itulah yang akan melebur dosa-dosa, amal keburukan yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu di hari Sabtu misalkan. Gitu. Falyaf'alanna, maka berbuatlah kamu biwajhika, dengan wajahmu, al-ghaddi, yang bagus, al-baliyu, bali itu basi atau rusak. Oh iya. Fi alad-dulami, seperti apa ya, aktivitasnya atau aktivitasnya dulam, gelap, bisuratis syamsi, dengan rupanya matahari, dengan surahnya, gambarnya matahari. Jadi gini, wajah kita itu kan kalau buruk, ya kan, melakukan keburukan, itu kan rusak, gitu loh. Jadi jadikanlah yang wajah yang dulunya kita busuk itu kembali menjadi wajah yang berseri-seri, wajah yang baik, seperti seperti gelap dalam bayangannya matahari. Jadi matahari itu kan kalau menyinari, itu kalau yang dekat dari atau yang terkena langsung sorot matahari itu kan tersinari gitu kan. Tapi kalau objek-objek yang jauh dari pancaran matahari, jauh dari sinar matahari, itu kan gelap gitu kan. Nah, gelap itu bisa menjadi terang ketika objek yang gelap itu ditarik pada sorot matahari, biar objek yang gelap itu menjadi tidak gelap lagi, menjadi terang, karena mendapatkan pendaran sinar matahari gitu. Sama seperti halnya lampu, misalkan lampu itu kan sinarnya itu kan terbatas berapa meter, misalkan 10 meter. Nah, lalu kemudian 11 meter, 12 meternya itu, yang ke-12, yang ke-13 itu akan gelap gitu. Nah, bagaimana caranya yang gelap itu menjadi terang? Ya, kita sorotkan sinar matahari, sinar lampu itu ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang gelap gitu. Begitupun taubat gitu. Taubat itu adalah upaya agar menerangi perilaku kita yang gelap gitu. Jadi maksiat, merusak itu kan kegelapan. Nah, kegelapan itu bisa terkikis dengan terangnya pertobatan gitu. Terus hikmatu
fardis syami, ini sub berikutnya hikmah diwajibkannya puasa. Summa faradha, kemudian mewajibkan Allah Ta'ala mahalur Allah asyama terhadap puasa. Tadi kan sudah menjelaskan tentang kewajiban sholat ya. Sekarang Allah mewajibkan puasa. Wa qaddamahu, dan Allah itu mendahulukan terhadap kewajiban puasa ala zakatil amwali, daripada zakat harta. Nah, apa alasannya? Li ta'alluqis siyami, karena hubungannya puasa bil abdani, dengan fisik, bukan dengan harta. Sedangkan yang tadi dijelaskan ibadah fisik itu lebih meringankan manusia daripada ibadah harta, gitu kan. Wa kana, dan ada fi ijabihi, dalam mewajibkannya siyam puasa ada apa? Hasun itu anjuran. Ala rahmatil fuqara'i, atas ulas asih terhadap orang-orang miskin, wa it'amihi, dan memberi makan terhadap fuqara, wa saddi jaw'atihim, dan menutup haus dan dahaganya fuqara. 5, karena sesuatu anauhu, yang fuqara itu menahan atau menderita terhadap min syiddatil muja'ati, itu berupa dahsyatnya kelaparan, gitu ya. Fi saumihi, dalam puasanya fuqara. Nah, ini menarik sekali. Dalam kewajiban puasa ini ada satu anjuran, berupa hikmah, yaitu rahmatil fuqara, mengasihi agar orang-orang yang punya uang, orang-orang yang bisa makan itu, kenapa diwajibkan berpuasa? Agar dia memiliki kepedulian sosial, rahmat, ya, kasih sayang terhadap orang fakir miskin, dan memberinya makan, serta menutupi rasa haus dan dahaganya fuqara wal masakin, gitu. Karena betapa fuqara wal masakin itu menderita, itu menahan syiddatil muja'ah, menderita dalam menahan diri dari pedihnya haus dan dahaga, gitu. Jadi orang yang berpuasa itu agar belajar bahwa haus dan dahaga itu menyiksa, gitu, berat, gitu, menderita, gitu. Nah, dengan mengetahui bahwa orang yang lapar dan dahaga itu, sehingga dia memiliki sensitivitas, memiliki rahmat kepada fuqara wal masakin yang hidupnya pas-pasan, yang hidupnya menahan derita haus dan dahaga, gitu. Waqad qila, dan sungguh ditanya atau dikatakan li Yusuf, kepada Nabi Yusuf ala nabiyina wa alaihi salam, atajua, apakah kamu lapar, wa anta, sedangkan kamu ala khazainil ardi, penguasa
gedong bumi, penguasa pundi-pundi di bumi ini. Faqala, kemudian Yusuf berkata, ini sesungguhnya aku, akhofu itu takut, saya takut, an asba'a terhadap sikap kenyangku, katanya. Saya lebih takut terhadap kekenyangan gitu. Fa'ansa, lalu kemudian saya lalai, lalu kemudian saya lupa al-ja'i'a terhadap orang-orang yang lapar. Inni akhofu an asba'a fa'ansa al-ja'i'a, katanya. Sungguh saya ini takut kalau perutku kenyang, katanya. Dengan perutku kenyang sehingga melupakan aku terhadap orang-orang yang haus dan dahaga, gitu. Ini perkataannya Nabi Yusuf. Artinya meskipun Nabi Yusuf itu wa anta ala khazainil ard, jadi sebagai menteri keuangan pada waktu itu, orang yang kaya, ya kan, mau beli apa saja bisa karena uang negara di tangan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf senantiasa berpuasa, dan Nabi Yusuf berkata, inni akhofu an asba'a fa ansal ja'i'a. Saya lebih takut kalau perutku kenyang, ya kan, karena kekenyanganku saya khawatir dapat melupakan tetangga-tetanggaku yang kelaparan, gitu. Luar biasa ini. Summa, kemudian 5, karena apa? Fisomi, di dalam berpuasa, min qahrin nafsi, itu dari menahan diri, wa idlaliha, dan menghinakan nafas, wa kasri syahwati, dan merobohkan atau menghancurkan syahwat, al mustauliyati, yang menguasai, alaiha, atau mencengkeram, alaiha, atas nafas, wa isy'arin nafsi, dan isy'arin nafsi itu memberitahu diri atau sensitivitas diri, gitu. Terhadap sesuatu, iya, yang adapun nafas, alaihi, itu ada atas minal hajati, dari kebutuhan, ila yasiri ta'ami, terhadap sedikitnya makanan, wasyarobi, dan minuman. Wal muhtaju, adapun orang yang butuh, ila syai'i, terhadap sesuatu, dalilun, itu hina, bihi, dengan sesuatu. Jadi di dalam puasa itu, ya kan, itu terdapat qahrin nafsi, yaitu menahan diri, ya kan, merendahkan diri, menghinakan diri, lalu kemudian menghancurkan syahwat, ya kan. Syahwat itu bukan hanya syahwat perut, ya, tapi juga syahwat kelamin. Dalam puasa itu harus dihancurkan. Dalam puasa tidak boleh berhubungan suami istri, dan tidak boleh makan dan minum. Itu kan dua syahwat ini harus dihancurkan. Dan lalu kemudian memiliki sensitivitas bahwa ternyata kita itu hanya butuh makan dan minum yang sangat sedikit, gitu. Ya kan, kalau misalkan kita maghrib, setelah maghrib makan, biasanya kita satu meja penuh tuh isinya makanan, beli di pasar sore atau pasar siang, itu pasar rakyat,
kita beli, lalu sudah beli timun, sudah ada nasi, sudah lauk dari telur, jengkol, terus ayam, ikan, wah banyak sekali. Tapi setelah kita makan, ya secukupnya ternyata. Yasiru ta'am wal syarab. Dan yang lainnya itu tidak termakan. Gitu. Nah, kenapa di sini izlal itu? Bahwa orang yang berpuasa itu menyadarkan seseorang bahwa dirinya itu hina. Karenanya itu dual muhtaju ila syai' dalilun bihi. Orang yang butuh terhadap sesuatu berarti dia itu orang yang rendah, yang hina, yang membutuhkan sesuatu, berarti kita hina gitu. Wa bihada, dengan demikian ihtaja. Wa bihada itu al-muhtaj ila syai' dalilun itu ihtaja membuat hujjah. Allah Ta'ala mahlur Allah alaman terhadap seseorang ittakhadha, yang mengangkat atau menganggap atau yang mengambil man itu Isa, terhadap Isa ala nabiyina wa alaihi salam, wa ummahu, dan terhadap ibunya Isa, ilahaini, sebagai dua Tuhan, min dunihi, dari selain Allah. Nah, jadi al-muhtaj ila syai' dalilun bihi itu seseorang yang butuh terhadap sesuatu, berarti orang itu hina. Seseorang yang masih butuh terhadap makanan, terhadap minuman, itu berarti orang itu hina. Nah, ini dijadikan argumentasi oleh Allah untuk membantah dan mengkritisi seseorang yang menganggap Isa dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah gitu. Faqala, kemudian ya karena Nabi Isa dan ibunya itu kan masih butuh terhadap sesuatu, masih butuh makan, masih butuh minum, ya kan? Dan itu berarti tidak mungkin adalah Tuhan gitu katanya. Nah ini, faqala, kemudian Allah berfirman, mal Masih ibni Maryam, tidak ada Nabi Isa al-Masih ibnu Maryam, anak laki-lakinya Siti Maryam, illa rasul, kecuali hanya sebagai utusan saja. Qad khalat, yang telah lalu, yang telah lewat, min qablihi, dari sebelumnya Isa atau al-Masih, ar-rusulu, utusan-utusan. Wa ummuhu, adapun ibunya Isa atau al-Masih, shadiqah, perempuan yang jujur, perempuan yang benar. Karena maka ada Isa atau Masih dan ummuh, yakulani, keduanya itu masih makan, ya kan, yaitu Isa dan at-ta'ama, terhadap makanan. Ya, jadi tidak ada Nabi Isa al-Masih ibnu Maryam itu kecuali hanya sebagai utusan, artinya bukan Tuhan. Sebagaimana utusan-utusan yang diturunkan, yang diutus sebelum Isa itu. Dan ibunya adalah Siddiqah, adalah perempuan yang jujur, perempuan yang benar. Dan keduanya, Nabi Isa dan Siti Maryam ibunya, itu masih makan makanan. Nah ini, makanan ini berarti Nabi Isa dan Siti Maryam ini masih membutuhkan sesuatu, yaitu makan dan minum. Nah, membutuhkan sesuatu ini berarti hina gitu. Sedangkan Tuhan itu tidak membutuhkan apapun, itu tidak membutuhkan apapun. Nah, kalau butuh, ya berarti itu bukan Tuhan
gitu. Nah, gitu. Faja'ala, kemudian Allah menjadikan ihtiyajahuma, terhadap butuhnya Isa dan ibunya itu, ila ta'ami, ya kan, kepada makanan, ya nakson, sebagai kekurangan, fihima, di dalam keduanya Isa dan ummuhu, an ayyakuna, dari keduanya ada Isa dan ummuhu, ilahaini, kedua Tuhan. Jadi Allah menjadikan kebutuhan Isa dan Maryam, Siti Maryam itu terhadap makanan ini sebagai kekurangan, sebagai kekurangan yang tidak pantas dan tidak boleh dianggap Isa dan ibunya adalah Tuhan, karena Tuhan itu kan maha sempurna, tidak ada kekurangan. Nah, kalau ada kekurangan berarti bukan Tuhan. Nah, butuh terhadap makanan itu adalah kekurangan, gitu. Jadi sehingga saya ingat dulu waktu sanawiyah baca bukunya MH Ainun Najib itu, Tuhan pun berpuasa, gitu. Iya, karena Tuhan tidak butuh makanan minuman sebagaimana manusia, ya kan? Yang butuh makanan dan minuman itu adalah makhluk. Yang butuh makanan dan minuman adalah kekurangan. Allah, Tuhan itu maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Betul. Wa qad wasafa, dan sungguh mensifati Al-Hasan Basri, Hasan Basri, ini sufi, rahimahullah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Hasan Basri. Apa yang dikatakan Hasan Basri? Naqsul insani, adapun kekurangannya manusia, bitto'ami, adalah dengan makanan, wa ghairihi, dan selainnya makanan. Jadi kekurangan manusia itu adalah karena dia masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh yang lainnya. Itu kekurangannya. Jadi makanya manusia tidak ada yang sempurna. Ini Hasan Basri ini menarik. Beliau ini seorang sufi, ya kan? Seorang sufi, banyak sufi-sufi besar yang berguru, atau beliau banyak melahirkan murid-murid sebagai sufi besar, diantaranya Rabi'atul Adawiyah itu. Nah, tapi Hasan Basri juga sebagai seorang yang rasionalis, itu menarik. Faqala, kemudian Hasan Basri berkata, miskinu ibni Adam, adapun kemiskinannya anak Adam, maksudnya manusia, mahtumul ajali, adalah orang yang memiliki waktu yang terbatas, waktu yang dipastikan, maktumul amali, dan memiliki angan-angan yang tersimpan, masturul ilali, dan yang tertutup penyakitnya, yatakallamu, yang insan itu berkata-kata, bilahmin, dengan daging, ya kan, kita mulut kita ini pakai daging kan, wayang duru, dan insan itu melihat, mata ini berarti, bi syahmin, dengan syahmin itu gaji itu lemak, itu dengan lemak, wa yasma'u, dan insan itu mendengar, bi'adbin, dengan tulang. Nah ini, kuping ini tulang. Jadi tulang itu kan ada tulang muda, ya kan, ada yang tulang tua gitu. Kalau tulang muda itu agak lentur gitu.
Jadi kalau kita makan itu cekras itu enak gitu. Kalau makan kuping kambing itu, telinga kambing. Nah ini manusia mendengar dengan tulang, maksudnya tulang muda. Wa asyaru jawatin, dan manusia pun disandra oleh rasa haus dan dahaganya. Sorry usabatin, dan keinginan untuk kenyang gitu. Dibanting oleh rasa kenyangnya, tuaddihi, yang mendatangi terhadap insan albiqatu, nyamuk, wa tunatinuhu, dan basin terhadap basin itu basin manusia itu al-arqatu, keringatnya, jadi bau gitu ya, jadi bikin bau, keringatnya itu bikin manusia itu bau gitu, al-arqatu. Wa taqattuluhu, dan al-insan itu terbunuh asyaraqatu oleh serten, la yamliku, yang insan itu tidak memiliki li nafsihi, terhadap dirinya, ya maksudnya dirinya itu doron, tidak memiliki doron, kemadaratan, wala naf'an, dan tidak memiliki kemanfaatan, wala mautan, dan tidak memiliki kematian, wala hayatan, dan tidak memiliki kehidupan, wala nusyurun, dan tidak memiliki nusyur, bangkit dari kubur. Jadi gini, Hasan Basri mengatakan bahwa bukti bahwa anak Adam, manusia itu miskin, yang pertama waktu hidupnya itu dibatasi, ya kan? Umur kita ini dibatasi gitu. Lalu kemudian dia angan-angannya disembunyikan, lalu kemudian penyakitnya ditutupi, ya kan? Lalu kemudian berkata-katanya juga dengan lahm, dengan daging, mendengarnya itu dengan tulang, melihatnya itu dengan gaji dengan lemak, gitu kan, dan digigit nyamuk, gitu kan. Lalu kemudian keringatnya itu bau, ya kan. Ini bukti bahwa Ibnu Adam itu miskin, gitu. Dan dia bisa saja dibunuh oleh binatang-binatang yang berbisa, gitu. Sehingga sebenarnya manusia itu hakikatnya tidak memiliki kemadorotan dan kemanfaatan, kehidupan dan kematian. Jadi semuanya itu bukan milik manusia, semuanya itu adalah terberi, gitu. Ya, terberi dari Allah, gitu. Jadi betapa miskinnya anak Adam ini, ya kan? Ya bayangkan, sekaya-kayanya orang kalau nggak pakai parfum, nggak pakai Rexona, pasti ketek bau kan, kalau berkeringat. Mi, itu dedenya. Nah, itulah tandanya orang-orang anak Adam itu miskin. Fangdur, maka lihatlah kamu ila lutfihi, terhadap welas asihnya Allah, gitu kan, bina, kepada kita,
fima dalam sesuatu aujabahu yang Allah mewajibkan terhadap ma minas siyami dari puasa alaina atas kita. Jadi makanya kita harus melihat bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada kita itu adalah bentuk welas asihnya Allah itu. Wa kaifa aiqadha, bagaimana sadar, bagaimana Allah menyadarkan al-uqula terhadap akal-akal lahu kepada apa ini? Lahunya kembali ke kemana ini? Siam. Lahu kepada siam, wa qad kanat dan ada ukul itu anhu dari siam ghafilatan, lalai, au mutaghafilatan atau pura-pura lalai. Wa nafa'a dan Allah memberikan manfaat an-nufusa terhadap hati bihi dengan siam. Walam takun dan tidak ada nufus itu walau lahu jika tidak ada sama sekali siam manfaatan adalah manfaat, mengambil manfaat, wala nafi'atan dan tidak memanfaati. Nah, ini gini. Jadi bagaimana Allah itu membangkitkan akal seseorang, ya kan, untuk merenungi puasa ini. Jadi terkadang akal manusia itu lalai gitu, ghafila atau mutaghafila atau pura-pura lalai gitu. Padahal ya Allah telah memberikan kemanfaatan puasa ini terhadap diri manusia gitu. Jadi manfaat puasa mungkin bagi diri. Sorry yang tadi ada ini. Ada yang loncat. Wataqattuluhu tadi itu. Wataqattuluhu dan membunuh terhadap insan atau insan syarqatu itu apa ya, seret itu kalau kita makan terlalu banyak gitu ya, makan terlalu banyak lalu kemudian sampai menyumbat tenggorokan kita, keselak gitu ya, kayak keselak gitu. Nah itu bisa mengakibatkan orang mati gitu katanya. Jadi karena terlalu banyak makan, kita beringas gitu makan, kemudian keseretan tuh jadi keselak, jadi kayak kita sulit bernapas itu karena tersumbat oleh makanan, itu bisa mengakibatkan kematian. Makanya kan orang keselak harus segera minum gitu ya. Nah makanya kalau makan itu juga secukupnya saja dan tidak boleh beringas gitu kan, tidak boleh terlalu bersemangat gitu, karena bisa menyebabkan kematian. Nah inilah puasa itu memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi kesehatan diri kita dan maupun manfaat bagi dimensi maupun manfaat bagi lingkungan dan dimensi sosial kita. Tuh. Ya, itu saja pengajian pagi menjelang siang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.